preganglionik simpatis berada pada segmen T1 sampai T2. Neuron paskaganglioniknya berada pada ganglion simpatis cervical superior. Aktivitas simpatis menyebabkan midriasis pupil. Neuron preganglionik mata yaitu nukleus Edinger-Westphal atau yang disebut juga dengan nukleus oculomotor accessorius. Lokasi dari nukleus Edinger-Westphal. Ganglion ciliaris merupakan neuron paskaganglionik. Perjalanan serabut preganglionik ke ganglion ciliaris. Ganglion ciliaris mempersarafi musculus ciliaris untuk akomodasi lensa mata dan musculus sphincter pupil untuk miosis. Lesi yang mengenai pusat siliospinal yaitu pada segmen T1 sampai T2. Lesi yang mengenai ganglion cervicalis atau rantai simpatis. Lesi sepanjang serabut paskaganglionik akan menyebabkan sindrom Horner. Miosis akibat hilangnya kontraksi muskulus dilator pupil. Ptosis karena hilangnya kontraksi musculus tarsalis. Enophthalmus karena hilangnya kontraksi musculus orbitalis. Ditemukan juga anhidrosis akibat hilangnya kemampuan berkeringat dan vasodilatasi karena terganggunya efek vasokonstriksi dari saraf simpatis. Neuron preganglionik kelenjar saliva juga berada pada segmen T1 sampai T2. Neuron paskaganglioniknya yaitu ganglion simpatis cervical superior. Mempersarafi kelenjar saliva. Untuk sekresi saliva kental. Neuron preganglionik yaitu nukleus salivatorius superior dari nervus facialis. Neuron paskaganglioniknya ada dua, yaitu ganglion pterygopalatina dan ganglion submandibula. Ganglion pterygopalatina mempersarafi kelenjar lakrimal untuk air mata dan nasalis untuk sekresi hidung. Ganglion submandibula mempersarafi kelenjar sublingual dan submandibula untuk sekresi saliva encer. Neuron preganglionik untuk parotis yaitu nukleus salivatorius inferior dari nervus glossopharyngeus. Neuron paskaganglionik yaitu ganglion oticum yang mempersarafi kelenjar parotis untuk sekresi saliva encer. Neuron preganglionik simpatis berada pada segmen T1 sampai T4. Neuron paskaganglioniknya adalah ganglion cervical simpatis superior, medial, inferior, serta ganglion thoracika teratas.
Serabut paskaganglionik berjalan dan bergabung dalam pleksus. Kemudian mempersarafi jantung dan paru. Aktivitas simpatis menyebabkan akselerasi denyut jantung dan dilatasi arteri koroner. Aktivitas pada paru berupa bronkodilатasi. Neuron preganglionik parasimpatis adalah nukleus dorsalis nervus vagus. Neuron paskaganglionik jantung berada di plexus cardiacus. Neuron paskaganglionik paru berada di plexus pulmonaris. Aktivitas parasimpatis menyebabkan bradikardi dan konstriksi arteri koroner, bronkokonstriksi, dan sekresi dari kelenjar bronkial. Serabut simpatis dan parasimpatis jantung sama-sama melalui plexus cardiacus. Neuron paskaganglionik simpatis berada pada rantai simpatis, sedangkan neuron paskaganglionik parasimpatis berada pada plexus cardiacus. Demikian juga pada paru. Serabut simpatis dan parasimpatis paru sama-sama melalui plexus pulmonaris. Neuron paskaganglionik simpatis berada pada rantai simpatis, sedangkan paskaganglionik parasimpatis berada pada plexus pulmonaris. Neuron preganglionik usus halus dan kolon ascendens berada pada segmen T6 sampai T10. Neuron paskaganglionik yaitu ganglion celiaca dan mesentericum superior. Ini adalah perjalanan serabut preganglionik usus halus dan kolon ascendens. Serabut ini melalui nervus splanchnicus mayor dan minor. Aktivitas simpatis menyebabkan inhibisi peristaltik dan sekresi dari usus halus dan kolon ascendens. Neuron preganglionik kolon descendens dan rektum berada pada segmen L1 sampai L2. Neuron paskaganglionik yaitu ganglion mesentericum inferior dan plexus hipogastrik. Aktivitas simpatis menyebabkan inhibisi peristaltik dan sekresi dari kolon descendens dan rektum. Neuron preganglionik pankreas berada pada segmen T6 sampai T10. Neuron paskaganglionik pankreas berada pada ganglion celiaca. Meskipun ada jarak simpatis, namun peran simpatis terhadap fungsi pankreas tidak ada. Neuron preganglionik usus halus dan kolon ascendens serta pankreas adalah nukleus dorsalis nervus vagus. Serabut preganglioniknya memiliki jalur yang panjang. Neuron paskaganglionik usus halus dan kolon ascendens berada pada plexus mientericus dan plexus submucosa. Aktivitas parasimpatis meningkatkan peristaltik dan sekresi serta vasodilatasi pembuluh darah. Neuron preganglionik parasimpatis untuk kolon descendens dan rektum
berada pada segmen S2 sampai S4. Neuron pascaganglionik kolon descendens dan rektum berada pada plexus myentericus dan plexus submucosa. Aktivitas parasimpatis meningkatkan peristaltik dan sekresi serta evakuasi. Neuron preganglionik simpatis kandung kemih berada pada segmen T12 sampai L2. Neuron pascaganglioniknya adalah ganglion mesentericum inferior. Selanjutnya, serabut pascaganglionik berjalan melalui plexus hipogastrik inferior ke dinding kandung kemih, berperan untuk kontraksi musculus sphincter internus dan relaksasi musculus detrusor vesica urinaria. Neuron preganglionik parasimpatis kandung kemih berada pada segmen S2 sampai S4. Neuron pascaganglionik kandung kemih berada pada plexus hypogastricus inferior, tepatnya pada plexus vesicalis. Plexus hypogastricus superior merupakan bagian dari pascaganglionik simpatis. Plexus hypogastricus inferior merupakan gabungan serabut pascaganglionik simpatis dan parasimpatis. Dan plexus vesicalis merupakan kelanjutan dari bagian plexus hipogastrik inferior. Jadi neuron pascaganglioniknya berada pada plexus vesicalis. Parasimpatis berperan untuk relaksasi musculus sphincter internus dan kontraksi musculus detrusor. Neuron preganglionik simpatis berada pada segmen L1 sampai L2. Serabut preganglioniknya menjadi nervus plangnicus pelvicus. Neuron pascaganglionik simpatis berada pada plexus hypogastricus atau plexus pelvis, berperan untuk ejakulasi dan vasokonstriksi. Neuron preganglionik parasimpatis berada pada segmen S2 sampai S4. Neuron pascaganglionik parasimpatis berada pada plexus hipogastrik atau plexus pelvicus, berperan untuk ereksi, vasodilatasi, dan sekresi. Jadi, plexus hypogastricus inferior atau plexus pelvicum ini merupakan area neuron pascaganglionik dari simpatis dan parasimpatis.